Sahabat pelita peradaban. Dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku diberi burak, yaitu seekor hewan putih yang lebih besar dari himar dan lebih kecil dari keledai. Aku mengendarainya. Dia membawaku hingga sampai ke Baitul Maqdis. Lalu aku mengikatnya di tempat para nabi menambatkan. Aku masuk ke Baitul Maqdis dan sholat 2 rakaat. Setelah itu aku keluar. Malaikat Jibril menghampiriku dengan membawa satu wadah berisi khamar dan satu wadah berisi susu. Aku memilih susu. Malaikat Jibril alaihi salam berkata, "Engkau telah memilih sesuai dengan fitrah." Setelah itu, ia membawaku naik ke langit. Dan dalam riwayat yang lain dikisahkan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam sholat bersama para nabi sebelum naik ke langit. Sahabat pelita peradaban. Setelah itu beliau Shallallahu alaihi wasallam dibawa untuk Mi'raj, yaitu naik ke langit dan melewati beberapa langit. Pada setiap langit, malaikat Jibril minta agar dibukakan pintu langit, lalu ia ditanya, "Siapakah yang bersamamu?" Jibril alaihi salam menjawab, "Muhammad." Penghuni langit itu pun menyambutnya. Di langit dunia, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Nabi Adam alaihi salam. Di langit kedua berjumpa dengan Nabi Isa alaihi salam dan Nabi Yahya alaihi salam. Di langit ketiga berjumpa dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Di langit keempat dengan Nabi Idris alaihi salam. Di langit kelima dengan Nabi Harun alaihi salam. Di langit keenam dengan Nabi Musa alaihi salam, dan di langit ketujuh berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihi salam yang sedang bersandar pada Baitul Ma'mur. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melanjutkan perjalanan sampai ke Sidratul Muntaha, yaitu langit tertinggi. Disinilah Allah Azza wa Jalla mewajibkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dan umatnya untuk menegakkan sholat 50 kali sehari semalam. Akan tetapi dalam perjalanan kembali dari Mi'raj ini, ketika sampai di tempat Nabi Musa alaihi salam, beliau Shallallahu alaihi wasallam ditanya, "Apa yang telah diwajibkan Rabbmu atas umatmu?" Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan ini, sehingga Nabi Musa alaihi salam meminta kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam untuk kembali menghadap Allah dan minta keringanan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melaksanakan saran itu, dan Allah Azza wa Jalla pun berkenan memberi keringanan. Ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam hendak kembali dan berjumpa dengan Nabi Musa alaihi salam, beliau alaihi salam meminta Rasulullah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam agar meminta keringanan lagi, dan saran itu pun dilaksanakan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sampai Allah Azza wa Jalla berkenan memberi keringanan. Hingga akhirnya kewajiban sholat itu hanya 5 kali sehari semalam. Setelah itu, ketika Nabi Musa alaihi salam meminta Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam memohon keringanan lagi, maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata, "Aku sudah memohon kepada Rabbku sehingga aku merasa malu." Lalu terdengar suara, "Aku telah menetapkan yang aku fardukan, dan aku telah memberikan keringanan kepada para hambaku." Setelah menerima perintah sholat Rasulullah pun kembali sahabat pelita peradaban. Berdasarkan riwayat-riwayat yang ada menunjukkan bahwa perjalanan kembali Rasulullah menempuh rute dari langit tertinggi menuju Baitul Maqdis lalu ke Makkah. Adapun sarana yang dipakai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam saat Isra ialah burak. Dari riwayat-riwayat tentang Mi'raj ini juga diketahui bahwa riwayat yang menceritakan peristiwa ini menggunakan fi'il majhul, yaitu kata kerja pasif, sehingga sarana yang digunakan tidak diketahui dengan jelas. Dalam sebagian riwayat disebutkan aku dipasangkan Mi'raj, sehingga Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan perihal itu dengan perkataannya, Mi'raj ialah tangga. Nabi Shallallahu alaihi wasallam naik menuju langit melalui tangga itu, bukan dengan burak sebagaimana persangkaan sebagian orang. Pada pagi hari setelah peristiwa ini, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam nampak merasa susah karena khawatir dianggap berdusta oleh kaumnya. Dalam keadaan seperti ini, beliau Shallallahu alaihi wasallam dihampiri oleh Abu Jahal yang menanyakan keadaannya. Rasulullah pun memberitahukan tentang Isra. Mendengar penuturan Rasulullah itu, maka spontan Abu Jahal meyakini jika Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam telah berdusta.
Namun penolakan Abu Jahal ini tidak ia ucapkan saat itu. Abu Jahal hanya berkata, "Bagaimana pendapatmu jika aku memanggil kaummu? Apakah engkau akan memberitahukan kepada mereka peristiwa yang baru engkau sampaikan kepadaku?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ya." Maka Abu Jahal bergegas memanggil kaum Quraisy. Setelah mereka datang, Abu Jahal meminta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar menceritakan yang telah ia alami. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakannya. Orang-orang Quraisy pun terheran mendengar cerita beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara mereka ada yang pernah melihat Masjid Al-Aqsa. Maka orang-orang ini pun meminta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan sifat Masjidil Aqsa. Lalu Allah Azza wa Jalla mengangkat masjid itu sehingga seolah bisa dilihat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan sifat-sifatnya. Mendengar penjelasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka pun berseru, "Demi Allah, keterangannya benar." Dalam sebuah riwayat diceritakan orang-orang Quraisy mengingkari kepergian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Syam, lalu kembali lagi ke Makkah yang hanya dalam waktu 1 malam saja. Karena perjalanan itu biasa ditempuh jarak waktu 2 bulan, sehingga ada sebagian orang yang kemudian murtad saat itu. Berbeda dengan sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Begitu diberitahu peristiwa itu, beliau radhiyallahu anhu langsung mempercayainya tanpa ragu sedikit pun, seraya berkata, "Demi Allah, jika benar ia mengatakannya, maka ia benar. Apa yang membuat kalian heran? Demi Allah, sesungguhnya ia memberitahukan kepadaku bahwa wahyu telah turun kepadanya dari langit ke bumi saat malam atau siang hari. Ini lebih besar dari masalah yang membuat kalian terheran itu." Abu Bakar radhiyallahu anhu pun kemudian mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menanyakan peristiwa yang telah didengarnya. Dan demikianlah keadaan sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Setiap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan sesuatu, maka beliau radhiyallahu anhu berkata, "Engkau benar, aku bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah." Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai Abu Bakar, engkau adalah Siddiq." Dan mulai saat itulah beliau radhiyallahu anhu dinamai Siddiq, artinya orang yang selalu percaya. Sahabat pelita perbedaan, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Qadiyah bahwa para ulama berbeda pendapat tentang Isra dan Mi'raj Rasulullah. Ada yang mengatakan semua itu hanya terjadi dalam mimpi. Adapun pendapat yang benar yang dipegangi oleh umat dan sebagian besar ulama salaf serta mayoritas mutaakhirin baik ahli fikih, ahli hadits maupun ahli ilmu kalam, bahwa Isra yang dialami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ialah dengan jasadnya. Ibnu Hajar berkata, sesungguhnya Isra dan Mi'raj terjadi dalam waktu 1 malam dengan jasad dan fisik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan beliau tersadar, terjadi setelah diangkat menjadi nabi. Pendapat inilah yang dipegangi mayoritas ulama ahli hadits, ahli fiqih, dan ahli ilmu kalam. Zahir hadis yang syahih menunjukkan hal itu. Dan tidak sepatutnya kita berpaling darinya, karena akal tidak memiliki alasan untuk mengatakan peristiwa itu mustahil, sehingga perlu ditakwil. Ini juga menunjukkan, jika peristiwa Isra dan Mi'raj itu terjadi hanya dalam mimpi, maka sudah tentu orang-orang kafir Quraisy tidak akan mengingkarinya. Begitu pula, tentu sebagian orang yang sudah beriman tidak akan murtad. Jika hanya dengan mimpi, maka peristiwa Isra dan Mi'raj itu sama sekali tidak memiliki nilai mukjizat. Pendapat yang mengatakan peristiwa Isra dan Mi'raj hanya dalam mimpi juga menyelisihi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala,